Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Salah Sehat bersama saya Lina selaku pembawa acara pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan, sebagai upaya meningkatkan angka konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Juwarti STMSI selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin langsung saja kita sapa beliau yang ada di samping saya. Ibu, selamat datang. Selamat siang, Mbak Lina. Ibu apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Mungkin langsung saja Ibu ya kita ngobrol-ngobrol tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan yang biasa disebut itu gemar ikan. Sebagai upaya meningkatkan angka konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri kan masih rendah ya Bu angka konsumsi ikannya ya. Nah, itu apa sih penyebab dari rendahnya angka konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta ini? Ya, baik Mbak Lina. Sebelum masuk ke gemar ikan, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kami di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini ada 1 sekretariat, 4 bidang dan 2 UPTD. Nah, kami ada di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, ini menangani kaitannya dengan upaya peningkatan angka konsumsi ikan yang disingkat AKI gitu. Nah, untuk tahun 2022 angka konsumsi ikan di DIY ini termasuknya rendah. Jadi kemarin di 2022 angkanya 35,57 kg per kapita per tahun. Dari angka nasional itu 56,48 kg per kapita per tahun. Kalau di DIY tadi 35 kg per kapita per tahun. Itu artinya satu orang dalam 1 tahun itu mengkonsumsi ikan sejumlah 35 kilo. Itu 1 tahun. Sehingga kalau kita bagi dalam 12 bulan, berarti 1 bulan kurang lebih di 2,9 kilo. Sehingga ini angkanya masih sangat kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan di daerah timur gitu ya, Maluku itu angka konsumsi ikannya sangat tinggi. Nah, ini penyebabnya diantaranya adalah 1, belum pahamnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait tentang gizi dan manfaat makan ikan. Kemudian yang kedua, ini masih kurangnya keterampilan di dalam mengolah atau memasak ikan. Jadi seringnya itu misalnya hanya digoreng, dibakar. Nah, ini menyebabkan anak mungkin kurang tertarik. Kemudian yang ketiga itu juga karena kebiasaan atau budaya dari masyarakat Jogja itu sendiri. Jadi banyak makannya itu dengan iwak tahu, iwak tempe, dengan telur, ayam, daging dan lain sebagainya. Kemudian juga karena ketika mau beli ikan, mau belanja ikan itu mungkin yang dibutuhkan tidak ada atau harus jauh gitu untuk mendapatkan ikan yang segar tadi. Gitu Mbak Lina. Tadi kan sudah dijelaskan ya Ibu ya. Daerah istimewa Yogyakarta ini kan memiliki angka konsumsi ikan yang masih rendah ya Ibu ya. Betul. Nah, kenapa sih meningkatkan konsumsi ikan itu sangat penting untuk kesehatan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ini? Mungkin Ibu bisa dijelaskan sekalian manfaat ikan bagi kesehatan itu apa saja sih? Ya, baik Mbak Lina. Jadi berkaitan dengan manfaat makan ikan ini sangat besar terkait dengan kesehatan dan kecerdasan, sehingga kita selalu mengupayakan untuk peningkatan angka konsumsi ikan. Jadi ikan itu sangat penting dalam setiap fase atau setiap tahapan kehidupan. Jadi tidak hanya penting ketika masih balita atau ketika sudah lansia, itu tidak, tetapi dalam setiap tahapan. Jadi ikan itu misalnya ketika bayi masih di dalam janin ya, gitu. Jadi berperan di dalam yang namanya 1000 hari HPK, hari pertama kehidupan. Jadi ketika 270 hari, ini bayi dalam kandungan, kemudian 730 hari sudah lahir gitu, ini sangat membutuhkan ikan terkait dengan kandungan ikan itu kan ada yang namanya omega 3. Nah, ini berkaitan dengan
mendukung perkembangan volume otak. Jadi sangat menentukan nanti terkait dengan kecerdasan. Kemudian juga untuk ketika sudah lahir nanti harapannya tidak autis, kemudian tidak lahir dengan prematur atau dengan penyakit jantung bawaan seperti itu. Kemudian ketika balita, kalau tadi masih dalam kandungan, ini kemudian sudah bayi atau balita, ini mempunyai manfaat terkait dengan masih sama perkembangan otak, kemudian untuk mata, jaringan saraf, dan juga untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian ketika sudah remaja atau dewasa, terkait untuk pencegahan osteoporosis. Kemudian juga berkaitan dengan memperpanjang masa subur dan untuk mencegah penyakit jantung. Apalagi di lansia, ketika lansia itu ikan banyak bermanfaat terkait untuk mencegah diabetes, kemudian juga penyakit jantung dan juga untuk stroke. Nah, manfaatnya seperti itu. Hal ini didukung dengan kandungan gizi yang ada di ikan. Tadi karena ikan itu mengandung protein yang sangat tinggi, kurang lebih 20%, sehingga dia mudah dicerna oleh tubuh. Di dalamnya ada yang namanya asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kemudian yang berkaitan dengan lemak, tadi ada asam lemak omega 3 untuk perkembangan otak tadi. Kemudian juga ada asam lemak omega 6. Nah, ini komplit Mbak, ada 3, ada 6. Kalau omega 6 ini terkait dengan sistem hormon dan endokrin. Kemudian omega 9 Mbak, 3, 6, 9 ini. 9 terkait dengan kestabilan kolesterol. Jadi luar biasa untuk kandungan vitamin, mineral yang ada di ikan ini. Demikian Mbak. Tadi kan disebutkan juga ya Ibu ya, manfaat ikan itu untuk penderita diabetes. Iya. Nah, kira-kira apakah semua ikan itu bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes atau mungkin ada larangan ikan yang nggak boleh dimakan untuk penderita diabetes Ibu? Kalau kami di Dinas Kelautan itu terkait dengan ikan, itu kan semua baik dia ikan tawar ataupun ikan laut pasti punya kandungan gizi. Tetapi jumlah berbeda, kandungannya berbeda. Misalnya ada yang kandungan omega 3-nya tinggi misalnya pada salmon, pada tuna ataupun pada kembung. Nah, kalau untuk penderita diabetes, kalau secara secara ini untuk jenis-jenis ikan, kalau menurut penelitian gitu ya, itu tidak ada misalnya ini untuk diabetes kemudian tidak dianjurkan makan ikan ini. Kalau sampai saat ini tidak, tetapi kami selalu menyarankan untuk makan ikan itu terkait dengan karena tadi bisa mengontrol untuk diabetesnya tadi, gitu. Tadi juga udah dijelaskan ya Ibu ya, ternyata banyak sekali kandungan gizi yang terdapat pada ikan ya Ibu ya. Nah, lalu bagaimana sih Ibu kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat gizi ikan sendiri dan bagaimana sih caranya menumbuhkan kesadaran untuk menyediakan ikan ke dalam menu sehari-hari kita? Ya, tentu saja untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terkait dengan manfaat makan ikan tidak gampang ya Mbak. Tidak gampang dan tidak dalam waktu yang pendek begitu. Sehingga melalui proses yang ada, ini mulai tahun 2004, ini ada kebijakan dari Kementerian Kelautan Perikanan, itu yang namanya Gemarikan. Tadi sudah disinggung, Gemarikan ini merupakan singkatan dari gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, dasar dari pelaksanaan Gemarikan ini ada beberapa dasar hukumnya gitu ya. Jadi misalnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini tentang bahwa ikan itu sebagai bahan pangan pokok. Kalau bahan pangan pokok itu kan harus ada di dalam menu makan sehari-hari. Kemudian juga terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2017 ini gerakan memasyarakatkan hidup sehat. Nah, kami dari Dinas Kelautan Perikanan ambil bagian untuk menyebarluaskan terkait dengan Gemarikan ini. Sehingga Gemarikan ini merupakan gerakan yang kita lakukan di masyarakat, semacam sosialisasi atau penyuluhan tentang manfaat makan ikan. Nah, kami di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini jenis kegiatannya itu berupa
sosialisasi tadi Mbak, namanya sosialisasi kemarikan. Ya. Kemudian ada yang namanya alih teknologi informasi hasil perikanan. Nah ini ada sosialisasi tentang manfaat makan ikan, tetapi nanti di dalamnya juga ada demo masak ikan. Jadi peserta diajarin oleh instruktur kami untuk membuat berbagai olahan ikan. Nah ini harapannya nanti ibu-ibu ini kan sebagai garda terdepan ini dalam menyiapkan menu sehari-hari di rumah. Ketika mau mengolah ikan tidak hanya digoreng ataupun dibakar, tapi bisa dibuat berbagai olahan, misalnya bakso. Kalau anak-anak itu mungkin suka nugget gitu ya, nugget, kemudian kaki nugget. Nah di kegiatan yang ATI tadi itu ada untuk membuat berbagai olahan. Kemudian juga dengan berbagai pameran atau bazar. Nah ini mendekatkan produk-produk lautan perikanan di masyarakat. Jadi kalau kemarin dalam rangka hari ulang tahun, hari jadi DIY itu ya, kita kan ada bazar nih di Kepatihan. Nah itu dalam rangka juga untuk mendekatkan produk-produk kelautan perikanan sehingga masyarakat itu semakin dekat. Kan kalau nggak dekat, nggak kenal, nggak sayang nanti. Nah harapannya nanti semakin gemar makan ikan. Demikian Mbak. Nah mungkin sejauh ini tuh dalam proses meningkatkan angka konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta, apa saja sih Bu tantangan dan hambatan yang dialami? Ya, jadi benar Mbak. Jadi tidak mulus-mulus gitu ya. Pasti ada hambatannya. Jadi kalau kami datang ke berbagai lokasi kegiatan gitu ya, ketika ditanya, kadang ada makan ikan terakhir kapan? Sampai nggak ingat. Artinya kan sudah saking lamanya. Nah itu karena satu, memang budaya dan kebiasaan dari masyarakat. Yang tadi sudah saya singgung tadi, jarang makan ikan karena kebiasaannya hanya telur, seperti itu. Kemudian yang kedua itu juga komentarnya begini, ikan itu mahal Bu. Loh, saya ikan apa dulu? Kalau ikan salmon, ikan tenggiri, tuna memang mahal. Tetapi kan makan ikan tidak harus mahal. Jadi kayak ikan lele dan ikan nila, ini kan 1 kilonya masih lebih murah dibandingkan daging sapi ya Mbak ya. Ini kan kurang lebih di 25.000, 30.000. Kemudian juga untuk ikan pindang yang sudah dikeranjang itu kan juga masih relatif terjangkau. Jadi kadang persepsinya itu ikan mahal. Kemudian ikan itu ribet karena harus ada durinya seperti itu. Artinya sebenarnya ribetnya tidak, daripada kalau misalnya kita beli seekor ayam harus membersihkan itu kan mah ribet itu. Kemudian juga kendalanya adalah memang ikan ini kadang sulit dicari untuk daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya agak ke utara gitu ya, nyari ikan agak susah. Terus kalau misalnya ada mungkin kurang segar gitu. Jadi beberapa kendala seperti itu tadi. Nah, lanjutnya nih Bu, untuk produk ikan lokal di daerah istimewa Yogyakarta ini kan termasuk memiliki potensi yang besar ya Bu. Nah, bagaimana sih kita dapat mempromosikan produk-produk ini agar dapat mendukung peningkatan konsumsi makan ikan dan juga menciptakan peluang bisnis itu? Gimana sih caranya? Jadi beberapa hal, kalau ini terkait dengan pemasaran gitu ya. Jadi beberapa hal sudah kami lakukan. Di antaranya adalah dengan pemasaran online yang baru ngetren tuh Mbak ya. Jadi para pengolah, jadi para UKM kita ini kadang kita latih juga untuk bisa pemasaran secara online begitu, atau juga dengan memanfaatkan free ongkir itu ya dari Sibakul, saya seperti itu. Kemudian kita juga menyelenggarakan pameran-pameran produk lautan dan perikanan. Kita selenggarakan di mall, pernah kita selenggarakan untuk tahun 2023 kemarin di Amplas, itu selama kurang lebih 5 hari. Kemudian juga di kabupaten-kabupaten kita menyelenggarakan bazar. Nah ini memperluas pangsa pasar. Kita bekerja sama, kalau di kabupaten kita menggandeng PKK, sehingga jangkauannya bisa lebih luas. Selain itu juga kita bazar yang di Kepatihan tadi, jadi lebih banyak ke pameran, ke bazar tadi, kemudian juga peningkatan kemampuan untuk online, pemasaran secara online. Memanfaatkan media sosial ya Ibu. Betul, ya, atau marketplace yang ada ya Ibu ya.
Nah Ibu, untuk yang terakhir nih Ibu, boleh kesimpulan untuk pemirsa JETV di sini boleh disampaikan? Ya, baik. Jadi terkait dengan manfaat makan ikan itu demikian luar biasanya. Karena ada omega 3, ada omega 6, omega 9 dan bahkan daging ikan ini proteinnya tinggi sehingga mudah dicerna. Kami sangat menyarankan, kami sangat mendukung untuk beberapa hal terkait dengan upaya peningkatan angka konsumsi ikan. Kami ada yel-yel, boleh Mbak saya sampaikan? Boleh, Ibu. Jadi setiap kegiatan kami ada yel-yel Bapak Ibu. Jadi makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas, makan ikan yes. Itu. Begitu yel-yelnya Ibu ya? Iya, yel-yel dari kami. Mungkin ada lagi apa sudah? Cukup sekian aja ya Bu. Ya. Oke, makasih Ibu ya. Mungkin cukup sekian saja Sarasehan pada hari ini ya Ibu ya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian Sarasehan pada hari ini. Saya Lina selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.